saya masih kecil pada waktu Pak Harto pada waktu itu dipuja-puja di mana-mana. Benar kata Pak Kiflan, saya masih ingat Bung Karno itu dikejar di mana-mana, bahkan demo-demo itu mengatakan mahmilupkan Bung Karno. Gitu. Artinya pada mulanya Pak Harto itu adalah orang yang memang dianggap penyelamat terhadap bangsa ini. Tetapi sejak tahun 78 itu sudah terasa bahwa korupsi sudah mulai merajalela dan itu baru berhasil kita menjatuhkannya pada tahun 98. Jadi dulu saya adalah orang yang secara politik sangat tidak suka dengan Orde Baru sehingga saya ikut turun. Tetapi sesudah lama begini, ya, alasan-alasan dulu menjatuhkan Pak Harto tuh KKN misalnya. Nah sekarang KKN lebih banyak loh dari zaman Pak Harto. Iya tuh, lebih banyak. Nggak bisa. Zaman reformasi itu lebih parah. Jadi vertikal horizontal KKN-nya udah pasti. Hutangnya lebih banyak. Indeks Gini rasio kita. Zaman Pak Harto itu kesenjangan kita 0,200. Masih agak imbang, masih agak merata pendapatan itu. Sekarang ini per hari ini 0,435 sudah sangat di lampu merah itu. Iya. Artinya begini, kalau kita dulu menjatuhkan Pak Harto oleh karena dia KKN, apa kita tidak merasa berdosa sekarang ini kepada Pak Harto sekarang KKN-nya lebih banyak? Nanti aja. Silakan. Dulu yang korupsi Golkar aja. Sekarang semua partai pakarnya boleh tanya saya secara spontan, siapa yang korupsi di partai ini, siapa korupsi. Saya hafal 10 partai yang sekarang punya nama di parlemen. Punya. Nah oleh sebab itu, maka saya berpikir, oke, secara politik bisa diperdebatkan. Tapi secara hukum, berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2009, Pak Harto itu memenuhi segala syarat untuk mendapat pahlawan nasional. Ada 13 syarat di situ untuk menjadi pahlawan nasional. Memenuhi syarat Pak Harto. Kalau mau bicara kesalahan presiden, semua presiden punya salah. Mungkin banyak yang tidak tahu. Ketika Bung Karno mengeluarkan dekret, membubarkan DPR, membubarkan konstituante, Bung Hatta itu nulis buku Demokrasi Kita. Di situ Bung Hatta pun mengatakan Bung Karno itu kudeta. Bung Karno kudeta. Artinya kalau ada orang bilang Pak Harto kudeta, sebelumnya pun sama, sebelumnya pun lagi sama. Begini, oleh sebab itu saya kira tidak boleh kita dendam-dendam politik terlalu berlebihan itu. Tidak boleh. Sama. Saya bandingkan ketika isu yang sama menimpa Gus Dur. Gus Dur diusulkan presiden. Tidak setuju. Bahkan ada pejabat mengatakan tidak bisa Gus Dur itu membubarkan DPR, membubarkan parpol. Bung Karno juga membubarkan konstituante, membubarkan DPR, membubarkan parpol dengan Perpres nomor 4 tahun 60. Yang ketika dilawan gitu dikatakan, loh, lalu diminta fatwa ke Ketua Mahkamah Agung. Benar enggak Perpres saya? Ketua Mahkamah Agungnya takut. Benar, bubar dia Mas Sumi. Ketua Mahkamah Agung waktu itu namanya Wiryono. Menteri Ketua Mahkamah Agung. Menteri Ketua Mahkamah Agung. Wiryono Projodikoro. Dia menyatakan Perpres Bung Karno ini sah konstitusional, Mas Sumi PSI harus bubar. Tetapi begitu Bung Karno jatuh tahun 66 bulan Februari, adalah Wiryono yang membuat petisi bahwa Bung Karno melakukan pelanggaran konstitusi karena membubarkan Mas Sumi dan PSI. Wiryono yang buat petisi itu. Padahal dia dulu yang membuat konsep pembubarannya oleh Bung Karno. Itu artinya apa? Itu soal politik situasional aja. Sehingga bagi saya, kalau kita mau susah sih. Saya agak kurang sependapat dengan Bung Refli. Ini tidak ada ukurannya nih. Pahlawan di bidang apa? Pahlawan di bidang apa? Pahlawan di bidang apa gitu. Sudah ada ukurannya di undang-undang dan Kementerian Sosial saya kira sudah memproses secara hukum sudah benar. Tapi secara politik belum. Sudah ada ukurannya. Kalau misalnya kita mau fokus pada Pak Harto. Ya dia belum pernah dijatuhi hukuman pidana juga. Bung Karno juga belum pernah diadili, belum pernah dijatuhi hukuman pidana. Kemudian malah sekarang itu
Orang mulai kampanye rindu ya zaman Pak Harto gitu. Saya tidak rindu sama sekali. Tapi sekarang kan sudah dikampanyekan. Dan ini seluruh proses reformasi loh, sejak awal kita nih menjadi semakin jelek bukan semakin baik, kecuali di dalam kebebasan berpendapat, berorganisasi dan sebagainya. Tapi korupsinya makin merata sekarang ini. Angka kesenjangan tadi, kemudian indeks persepsi korupsi kita di dunia internasional. Masa kita memperbaiki naiknya setahun dari tahun sesudah 18 tahun reformasi dari 2,4 cuma jadi 3,6, belum mencapai angka untuk lulus tuh minimal kan 5,5 lah. Ini masih 3,6 sekarang ini. Nggak ada perubahan sama sekali sebenarnya dalam perbaikan ini. Nah, oleh sebab itu, kalau bicara Pak Harto, iya Pak Harto itu sudah berhasil lah membangun ekonomi. Bahwa dia salah, ya salah. Presiden sebelumnya juga salah, presiden sebelum lagi salah, gitu.